Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ilallahi fahijratuhu ilallah au ila rasulihi fahijratuhu ilaih au ila dunya yusibuha au ila imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul karim. Pertama kita mengucap syukur alhamdulillah kehadirat Allah dengan rahmat kasih sayang Allah kepada kita pada hari yang berbahagia ini dapat kita berhadir bersama berjumpa dengan yang mulia guru kita Abu Mahabbah beserta seluruh keluarga dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1446 Hijriah yang dirangkai dalam acara Harlah atau hari lahir Pondok Pesantren Darul Mahabbah yang ke-16. Semoga semangat hijriyah berpadu dengan semangat lahirnya Dayah Darul Mahabbah terpatri semua di dalam hati kita, istimewa kepada para santriwan dan santriwati beserta seluruh wali-wali santri, agar ke depan Dayah Darul Mahabbah ini semakin bercahaya yang bisa menerangi umat dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tentunya kita sampaikan kepada ruh junjungan alam baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontohkan kepada kita hijrah secara fisik, tapi mengajarkan kepada kita hijrah secara ruhani. Agar kita ini semakin hari semakin baik tentunya, sebagaimana tujuan dari hijrah itu adalah bagaimana kita semakin dekat dan dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada keluarga, para sahabat, para ulama sebagai pewaris beliau, tidak lupa kita sampaikan salawat dan salam baik ulama mutaqaddimin maupun mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya. Ta'zim kemuliaan kita sampaikan kepada Al-Mukarram Abuya, penggagas dan pimpinan majelis pengkajian tauhid tasawuf beserta seluruh keluarga Abuya Syekh Haji Amran Wali. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah dan terus membimbing kita umat ini agar semakin dekat dengan Allah tentunya. Guru kita yang mulia Abu Mahabbah beserta seluruh keluarga besar, putra dan putri Abuya yang terus juga sampai pada hari ini berjuang untuk agama ini, mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, mendampingi umat dalam setiap permasalahan. Semoga juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ta'zim kemuliaan kami sampaikan kepada yang mulia Ketua MPU Aceh Singkil, yang juga Ketua PCNU Aceh Singkil,
Jadi yang intinya beliau ini adalah ketua PCNU-nya itu. Kebetulan saja menjadi ketua MPU. Yang kami muliakan juga Kepala Kantor Kementerian Agama yang hari ini berhadir 2 tokoh di Kementerian Agama, Bapak Kasih Bimas Islam, Bapak Menteri Agama Kecamatan Singkil, Abang Anda Rahmat Sadili, juga yang kami muliakan Imam Khatib Bilal yang berhadir pada kesempatan ini istimewa kepada guru kami yang mulia Imam Besar Masjid Agung Nurul Makmur yang telah mendidik kami sedari kecil dahulu melalui pembacaan Al-Quran dan ilmu-ilmu fikih. Semoga beliau Allah berikan umur panjang dan kesehatan. Ta'zim kemuliaan juga kepada rekan-rekan kami para pimpinan pesantren yang berhadir, baik dari Gunung Meriah, istimewa juga rekan kami dari Singkil Utara, Ayahman, pimpinan Darul Istiqomah, dan juga para kepala kampung yang lengkap hari ini. Pak Ustadz berhadir dalam kemukiman Rantau Gedang, baik dari desa Rantau Gedang, desa Teluk Rumbia, dan desa Takal Pasir. Istimewa juga Imam Mukim kemukiman Rantau Gedang, tadi kami lihat juga berhadir, tapi beliau ini orangnya tawadhu, jadi duduk agak jauh-jauh sedikit. Tapi walaupun agak jauh, sebetulnya hati beliau itu dekat dengan kita. Harusnya Pak Haji tadi kemari duduk. Juga rekan kami, ketua MPK Aceh Singkil, Majelis Pendidikan Kabupaten, yang insya Allah sampai hari ini tetap giat untuk memperhatikan pendidikan di Aceh Singkil, dan juga tidak terlupa untuk pendidikan dayah. Doa kita bersama tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi program daripada Majelis Pendidikan untuk dayah khususnya, Allah mudahkan dan Allah kabulkan cita-cita mulia kita bersama. Mudah-mudahan tidak ada halangan, insya Allah sebagai lanjutan dari pendidikan dayah itu. Bersyukur kita Mahabbah ini telah resmi menyelenggarakan pendidikan SPM, Satuan Pendidikan Muadalah, sebagai salah satu kamar daripada rumah besar pondok pesantren. Mudah-mudahan nanti ke depan akan muncul lagi, lahir lagi dayah-dayah yang menganut sistem muadalah ini, sehingga legalitas ijazah daripada santri-santri kita diakui dan mudah melanjutkan pendidikan. Betul memang yang disampaikan mudir muda tadi, ketika Kementerian Agama itu lahir, dan sebagai Menteri Agama pertama adalah setelah kemerdekaan, maksudnya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, yang pada zaman Jepang itu dipimpin oleh ayahanda beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan daripada Kementerian Agama itu adalah menjamin sahnya keberadaan pendidikan pesantren di Indonesia. Maka kami berbincang dengan Ustadz Nasrin, ketua MPK, ya dayah-dayah ini seharusnya tetap menginduknya itu di Kementerian Agama, dan hari ini begitu. Jadi lebih dibangun lagi sebetulnya koordinasi itu dengan Kementerian Agama. Beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Pejabat di Kanwil mengatakan, cobalah Pak Ustadz di Aceh Singkil itu, kalau bisa lahir lagi tidak hanya SPM, ada PDF istilahnya, pendidikan diniyah formal. Yang diniyah formal ini mulai dari tingkat ula, istilah kita SD. Jadi ke depan bila ada ini lahir di Aceh Singkil, anak-anak kita tidak perlu SD lagi. Masuk terus umur 6 tahun itu ke pesantren, 6 tahun tamat diniyah ula, 3 tahun tamat diniyah wusta, 3 tahun kemudian tamat diniyah mulianya. Jadi artinya anak-anak kita akan terjaga sejak dari umur 6 tahunnya sampai umur dia 17-18 tahun. Lanjut lagi insya Allah, mudah-mudahan lahir nanti di Aceh Singkil ini Ma'had Ali.
Ma'had Ali ini adalah satuan perguruan tinggi ala dayah, ala pesantren. Yang hari ini di Aceh sudah ada 6. Aceh Singkil belum ada. Aceh Selatan baru 1. Aceh Utara malah 3. Aceh Utara malah 3. Jadi oleh karena itu hadirin, dukungan kita bersama Ma'had Ali ini adalah pengakuan secara perguruan tinggi terhadap anak-anak dayah yang mengaji kitab kuning. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami berkunjung ke salah satu Ma'had Ali di Aceh. Pengurus Ma'had Ali itu mengatakan, Ma'had Ali itu adalah lanjutan. Kalau istilah zaman Syekh Abdul Raub itu dayah manyang, dayah tinggi. Atau mungkin dulu kalau di Malalo ada istilah Bustanul Muhaqqiqin. Di Darussalam ada Bustanul Muhaqqiqin. Sebagai lanjutan dari perguruan tinggi itu. Harapan kita bersama dan tentunya dukungan kita bersama, dorongan kita bersama. Siapa kita? Wali-wali santri, para pejabat, para tokoh, para ilmuwan, para cendekiawan. Ayo kita lahirkan Ma'had Ali di Aceh Singkil ini. Sehingga anak-anak kita nanti terus dengan kitab kuningnya sampai dia mendapat S1 dan S2 bila kita bisa melahirkan marhalah saniyah di Ma'had Ali itu. Hadirin yang mulia. Seterusnya entom kadimahin aja. Kata ta'zim kemuliaan kami sampaikan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat yang berhadir. Istimewa hadir pada kesempatan ini tokoh Aceh Singkil kita, ada bupati kita pada masanya, dan juga ada tokoh muda Aceh Singkil, anggota DPRK Aceh Singkil, Al Hidayat. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirnya Dayah Darul Mahabbah ini memberikan semangat besar kepada kita dan manfaat besar kepada umat. Manfaat besar kepada umat. Hari ini anak-anak kita dididik di sini. Maka sebagaimana hijrah Rasulullah, sedikit ini saja hadirin yang mulia. Ketika Nabi kita Muhammad akan hijrah ke Madinah, maka pada malam itu berkumpullah perwakilan pemuda 2 orang per kabilah dari suku Quraisy yang berjumlah 12 kabilah, diutus masing-masing 2, berarti 24 pemuda. Hasil musyawarah di Darun Nadwah untuk membunuh Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah ini masyhur kita dengar, sehingga kemudian berkelilinglah 24 pemuda ini di sekeliling rumah Rasulullah. Bila malam itu Rasul keluar dari pintu rumahnya, maka ke-24 pemuda ini akan serentak untuk menancapkan pedangnya kepada Rasulullah. Sehingga ketika Rasul nanti akan meninggal, maka tidak ada yang berani menuntut. Karena pembunuhnya adalah masing-masing perwakilan dari 12 suku. Hadirin, tapi Allah tidak pernah tidur. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merencanakan makar, tapi sesungguhnya makar Allah lebih bagus daripada makar mereka. Maka tadi di awal acara kita mengadakan pembacaan Yasin Fadilah. Ini mungkin sedikit kepada santri-santri kami. Ayat itulah yang kemudian diajarkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa fi riwayatin dijelaskan bahwa Rasul mengambil segenggam pasir, diserakkan. Sehingga seluruh pemuda yang 24 itu Bapak Ibu tepedem ka tanah. Tetunduh ka tanah. Maka di Yasin Fadilah lanjutan doanya karena ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma aghfina an uyunin nazirina wa taghina wa qulubil hasidina wal baghin kama aghfaita ruha fil jasadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghfina, ya Allah sembunyikan kami min a'yunin nazirin, dari pandangan mata orang yang mengintip.
min a'yunin nazirin wal hasidin, dari pandangan orang-orang yang hasad, dengki, wal baghin, dan dari pandangan orang-orang yang mau berbuat aniaya, berbuat berontak. Kama akhfaita ruha, seperti ya Allah engkau sembunyikan ruh fil jasad, di dalam tubuh ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tapi mohon maaf, ulang salah pakai. Nah, dipakai untuk mendengar sawit kalak, bahaya. Wa ja'alna min baini aydihim, tidak boleh. Dipakai untuk melihat kelemahan orang, tidak boleh. Tapi dipakai Rasulullah ini Bapak Ibu untuk melancarkan hijrah dan dakwah ke Madinah. Karena ilmu enda kepeken tergantung isi menggelem. Ilmu itu sama. Ketika dibaca, sembunyikan kami ya Allah, sebagaimana engkau menyembunyikan ruh di jasad. Mulai dipakai sedang kajian teridah. Mulai dipakai sedang berbuat jahat tidak nampak, tapi tidak boleh dilakukan seperti itu. Ulang nahan santri-santri dipakai nana waktu guru nalaku kajian asrama. Tak pakai ini nah, hadirin yang mulia. Enak penyakit kami wa oli nangguran. Waki kabu kecah sekolah SMP Pak Waliti. Bagi roh almarhum waktu ini, almarhum guru kami Pamong, Pak Pamong gelakna. Aci mau cucuk milemari ratana. Sibuk Pak Pamong menelusi, mika si pola, dia pengen cucuk milemari ratana. Asa ulang sekolah. Bagi mau waktu ini, roh nangke sekolah. Buku modul deh, pakai. Ini masalah kita Bapak Ibu yang mulia kepada santri kita hari ini. Leja kentuana. Taruhi belanja. Taruhi beras. Tokohkan lemari. Tokohkan kitab. Tapi kita orang tua Bapak Ibu yang mulia, jangan pernah putus asa. Suatu saat anak kita itu akan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi ulang pusondigan. Dekarin Ustaz. Ngorang 4 tahun, 5 tahun. Yuh. Rasulullah itu Bapak Ibu 13 tahun di Makkah berhasil pada terus malot. Berarti maksudnya kade, kita lihat, kita dengar tadi bersama-sama profil Abuya Darul Mahabbah. 3 tahun belajar. Dari kampung belajar. Kemudian masuk Darussalam Labuan Haji belajar. Masuk Darul Hasanah belajar. Masuk PGA belajar. Makanya meminjam istilah Abuya Syekh Haji Zamzam Isyam almarhum Darul Hasanah, menuntut ilmu, lihat gurunya. Maka kalau istilah hadirin yang mulia, sebelum mendirikan pesantren, maka harus mumpuni dulu pimpinan pondok pesantren itu. Maka istilah Abuya, kabau jaleh tampe bakubangnya orang buya. Kalau ulama jaleh tampe mondoknya, baru kemudian mendidik umat. Hadirin, malah galuh beda kan, tasak batang bak tasak di karbit. Karbit masa kampung tak karib ini. Ontang karbit dah, karbit mancis. Diperem napa beda dan ini dipaksa asa tasak gersing kuling galuhi. Waktu kita buka, bagi si lencet khasana. Hadirin yang mulia, maka ini syukur kita, alhamdulillah, Abuya Mahabbah dihadiahkan Allah untuk kita. Kata Rasulullah, innani ana nikmatun muhdah. Saya ini, kata Rasul, nikmat yang dihadiahkan. Hadiah itu adalah pemberian kepada orang disayangi, beda sedekah. Sedekah itu diberikan kepada orang berhajat, orang butuh, orang lemah. Tapi hadiah diberikan karena sayang. Enda hadiah wamu pak. Kulikade, nggota mako sekolah setahun. Janjikan hadiah mi anak ta ibu-ibu. Sebetah ya sekolah. Hijrah Rasul, anda cerita nak. Berangkat Rasul ke Madinah. Apakah Rasul sendiri berangkat hijrah? Ndak. Allah menakdirkan harus ada yang menemani. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menemani Rasul hijrah. Abuya mendirikan Darul Mahabbah, harus ada teman yang menemani. Jadilah seperti bijaknya Abu Bakar mendampingi Abuya. Tidak jalan hijrah kalau tidak Abu Bakar ikut menemani Rasul. Anahan cerita Abu Bakar.
Untuk jadi hijrah perlu ada pemuda. Yang dalam riwayat disebutkan bahwa Sayyidina Ali pada ketika itu, lo anak perana sinden, waktu Nabi Abu Ali bin Abi Thalib ini usianya lebih kurang sekitar 21 tahun. Karena ada riwayat menyatakan bahwa selisih usia Nabi dengan Ali itu 32 tahun. Bila Rasul hijrah umur 53 tahun, maka pada saat itu usia Ali 21 tahun. Kareguna Sayyidina Ali tidur di tempat tidur Nabi. Untuk apa? Supaya pemuda ketika melihat ke dalam lotden kalak galang. Bati Muhammad Madin Luah. Ini pembela. Perlu ada pemuda. 16 tahun Darul Mahabbah. Pemuda-pemuda kita perlu untuk mendukung dayah ini. Apakah cukup? Tidak. Perlu ibu-ibu. Seksi konsumsi. Kenapa? Nabi sebelum berangkat ke Madinah langsung sembunyi dulu 3 malam di Gua Thur. Selama 3 ingin dikenai belanja, dikenai panganan. Lot musara dabahu sahabat Nabi sahabiyah, yaitu Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul naik ke ontanya untuk berangkat, orang pakai tali. Orang pakai tali rakut. Lalu Asma binti Abu Bakar mengambil ikat pinggangnya. Dibelah jadi 2. Sarabana, saranai hakut kenami onta Nabi. Hendinai mu Asma binti Abu Bakar diberikan gelar oleh Rasul Zatun Nitaqain. Orang yang punya 2 ikat pinggang. 1 untuk dirinya, 1 untuk Rasulullah. Hadirin yang mulia, perlu. Maka 3 malam Rasul di Gua Thur, setiap pagi ibu-ibu lalu semua Asma binti Abu Bakar, mbah kena mau bekal ndai. Taruhi. Anak kita masuk pesantren itu akan dihijrahkan. Maka kita ibu-ibu, ulang hugia teta, mi anak ta. Aku imilah ke Ustaz daku ne. Tahan 4 bulannya anakku di pesantren. Aja ku ne, engkau hilang kodona. Engkau hilang belangana. Engkau hilang sendokna. Dan ini jadi masalah biasanya dimanapun pondok pesantren. Tandaran ku tokohkan, orang kare tokoh hentole. Hijrah butuh modal. Karena salah satu harta yang tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala adalah harta yang kita belanjakan untuk kebutuhan anak-anak kita dalam menuntut kewajiban ilmunya. Ben padai habis 3 rukuk duge sarawaki, 2 bungkus. Kare rokokna dan hil. Si 3, si 16 kali 2. 60 ben pare meseng. Kita tutung. Anda apa-apa. Ulang kita rugi hati anak Bapak Ibu yang mulia. Insya Allah dengan rezeki yang halal kita berikan ke anak kita pada saatnya nanti. Kan pernah kita sampaikan kan, anak itu berhasilnya bukan 5, 6, 7 tahun. Tidak, hadirin yang mulia. Syekh Abdul Raub 19 tahun Mbak Guruna di Madinah. Baru menjadi Syekh Abdul Raub. Ulang kita kata etanola, Syekh Abdul Raub kalah hebat. Sekejap kecaya bisa mengaji kemudian berhasil. Enggak. 19 tahun. Anak tengah 3 tahun bebo. Dewa 5, dewa 6, dewa pi. Ulang genepkan. Cukupkan, ulang cukupkan. Tambah teles 19 tahun. Ya begida. Sohkan mi buya terus. En moya anakku buya. Didik moya ajar moya. Cara sekaya kita balik. Mbah keniok sentali kan begini kan. Beras nah harga telu aco. Kain betah nasada. Jarum nah harga telu. Kan begini kan. Malah film Simidun pakai pelatihan ni dah. Tahu kenapa Nabi Haji Abbas kan begini kan. Untuk melatih, aku kayak ingat film nih, sengsara membawa nikmat, sengsara lewek baru nikmat. Hadirin yang mulia, pesantren bagi sengsara lewek baru nikmat. Kita kuso guru-guru tasi tamat-tamat pesantrennya. Ketua MPU, Imam Besar Nurul Makmur, kata-kata mengalami susah, tidak ada yang senang. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang mulia, enggak cukup itu tidak. Perlu ada penunjuk jalan untuk Rasul hijrah ke Madinah. Isai gelah kena Abdullah bin Uraiqid. Kare tujuanna
Rasul mak den pernah di Madinah. Pelewe pernah sekali umur 6 tahun waktu diembah oleh makna ziarah ke makam bapakna Abdullah di Madinah. Yang sepulang indi ibunya Aminah wafat di Abwa. Kalau dia kan? Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena ini hijrah enda betul-betul kita semangati. Namun yang penting bahwa hijrah ini punya niat. Maka hadis yang pertama dalam kitab Arba'in disebutkan innamal a'malu binniyat. Segala amal tergantung dengan niat. Kare niat ta, kare niat anak ta. Mula kira-kira niat ta kurang menderen, boleh kita tajdid niat, perbaharui niat. Jenden naik kita baik niat ta. Jangan kau tuntut ilmu, kata Imam Ghazali. Litubahiya bihin nas, supaya kamu membanggakan hebat sesama manusia. Jangan kamu tuntut ilmu supaya kamu memalingkan wajah manusia agar manusia lebih sayang kepadamu. Jangan, tapi tuntutlah ilmu supaya kamu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih jelas nahan Bapak Ibu, kita hadir di majelis taklim, kita tanya 3 macam niat menuntut ilmu. 1 yang selamat, 2 akan celaka dengan niat menuntut ilmunya. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadisnya, afatul alim al-khuyala. Rusaknya orang alim karena kesombongan. Artinya apa hadirin yang mulia? Penutup daripada ceramah ini, ayat yang disampaikan dalam Al-Quran, yang dikutip oleh Abu Ya dalam Manazil Sairin. Fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Larilah kalian kepada Allah. Sesungguhnya saya, kata Rasul, adalah yang memberi peringatan yang nyata. Hadirin, maka perlu kita lari. Hijrah itu lari. Lari dari mana? Ada 3 macam. Nah, yang pertama, bagi kita yang sedang berusaha, yang sedang berkemauan, yang sedang bertekad, yang sedang berniat, maka dikatakan orang awam. Larinya orang awam. Jadi awam di tasawuf tidak sama dengan awam di fikih. Awam di fikih orang tak tahu apa-apa. Kalau awam di tasawuf mengetahui banyak, beramal banyak, tapi hatinya tidak bertujuan kepada Allah, disebut awam. Jadi beda. Beda fakir fikih, beda fakir tasawuf. Fakir fikih adalah orang yang tidak punya usaha atau punya usaha tapi tidak bisa mencukupi setengah kebutuhannya. Ia sarawari butuh 100.000, dapatnya kecam 40.000 sarawari. Fakir di fikih. Tapi fakir tasawuf beda. Orang yang selalu berhajat dan butuh kepada Allah. Itu fakir tauhid. Maka ketika ulama mengatakan qala al-faqir al-haqir, berkata al-fakir, itu al-fakir maksudnya fakir dalam tauhid. Kita ini fakir semua. Antumul fuqara ilallah. Kamu itu adalah orang-orang yang berhajat kepada Allah. Hadirin yang mulia. Maka lari yang pertama dailet telu macam larina. Telu macam lestunta. Pertama, lari dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Kajuan anak tagenden. Agar terbebas dari kebodohan, dapat ilmu pengetahuan. Duduk dengan guru yang betul-betul ahli dalam berilmu, ahli dalam beramal, ahli dalam mengajarkan ilmu. Ibu-ibu kita pilih begimang. Di kelok majelis taklim, duduk kita. Di kelok majelis ilmu, hadir kita. Di kelok majelis zikir, hadir kita. Untuk kare mengamalkan hijrah pertama, lari dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, harus lanjut tenanahan tole, harus ada perubahan, harus ada perbaikan. Dok bapak-bapak mengkuso ya ibu-ibu, tapi ulang si dok nahan dah. Ulang si dok. Ustaz, aku kelak sapo ku. Nah lemang dah balas Senin, ulang lek cepat tersinggung maksudnya. Aku kelak sapo ku Ustaz, mengaji ini bagi kipan pel ni. Ku naik kipan pel bagi resep dok tiap 3 kali sarawari. Pagi pengajian, siang pengajian, sore pengajian. Tapi ku tengen perubahan na dan buwe ni na.
Jakare perubahan nage ningku. Seragam naga cariin berubah nih nah. Maka lagi teh kan bapak-bapak mulai ibu-ibu nahan seragam pengajian buwe dah. Tergantung pekat di grup WA. Hari ini pakai baju apa? Ya kan biasa begitu. Nah. Jadi perubahan kemarin lot nih nah. Hanya citok itu perubahan seragam. Kare tole kemajuan kare ningku. Kemajuan menambah cicilan nih nah. Tapi tidak apa-apa, asal hadir di majelis ilmu, yukaffiru sab'ina zanban. Bisa menghapuskan 70 dosa. Dia begini. Lalu bapak-bapak gimbang, bapak lo ibu-ibu, disapo. Melapoh, aku gimbang dah Ustaz nina kune ning ningku. Tajo mudah ko nina. Karena kuning kan begitu. Tajo mudah ko nina. Ku tengah ngikut zikir hadir mang daya nina. Tapi soca misapo, tomang pepungoh nina. Jadi kudu kan biasa nih. Kadang pengajian dah, lo kena hidangkan daging ningku. Artinya kare, yang penting kita sama-sama harus lihat perubahan hikmahnya. Oh jangan kau berhenti, gara-gara belum dapat manfaat jangan. Kata Syekh Abdul Rauf dalam kitab Tanbih Al-Masih, la tatruki zikra bi'adami huduri qalbika ilallah. Jangan kau tinggalkan zikir karena hati belum hudur kepada Allah. Tidak apa-apa, zikir saja terus. Jangan kau berhenti mengaji hanya karena belum mendapat perubahan dalam akhlak. Tidak apa-apa, mengaji terus dulu. Mudah-mudahan nanti satu saat Allah turunkan hidayah, Allah turunkan petunjuk. Karena orang yang tidak berzikir mudaratnya lebih besar daripada orang berzikir tapi hatinya belum hudur kepada Allah. Anda lari gelakna dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Yang kedua, lari kita orang awam, lari dari kemalasan untuk hati terbangun dan bersemangat. Ada aku yang kedua, lawan tubuh itu. Tabiat tubuh Bapak Ibu ingin istirahat, ingin medem, ingin tande. Maka bila kita berguru dalam tarikat Bapak Ibu yang mulia, adabna sebenarnya salah satu nakare, jangan kau bersandar nina. Ulang tande. Ini simbol, kare simbol. Biasanya melat tande kita, ini kan agak-agak kare citok alah tande gia. Asal lurus awak segala macam begini begono, tanda malas. Hadirin yang mulia. Lalu yang terakhir, yang ketiga, larinya orang awam adalah lari dari sempit dada kepada berlapang dada. Kune maksudnya, ulang lupa kepada Allah. Simrek rezeki, Allah. Simrek solusi, Allah. Simrek sehat, Allah. Simrek usaha, Allah. Simuka atekan pintu anak, Allah. Ingat mi sendi. Ulang sempit dada tanahan. Aku melaku dah kau begini begono. Tama pura kira berubah. Sempit dada. Kembalikan kepada Allah. Allah ditohon, digan. Kejekite begimang. Kune dah kiten, kune. Tampura cukup-cukup, tampura pela-pela. Ditulus, silotna habis taruhkan balik. Mikir kesebagahan. Tidak apa-apa. Kembalikan kepada Allah. Kunci nakare. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi telu macam lari. Lari dari kebodohan kepada ilmu pengetahuan. Lari daripada malas kepada hati terbangun. Dan lari daripada sempit dada kepada berlapang dada. Masalah kita lot. Orang mungkin kita orang pakai masalah katanya. Dan masalah itu mudah Bapak Ibu. Terus jika anak tahu ujian, soal itu mudah. Bang 40 soal lah mudah. Si payah kare jawab benar kan? Jawab benar. Masalah hidup kita ini mudah. Masalah rezeki. Kare tole. Masalah usaha. Masalah bahagia. Itu mudah. Yang susah kare jawab benar. Kembalikan kepada Allah. Sambil kita terus juga berusaha. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan ya Muhammad, tidak menimpa kepada kita kecuali apa yang telah digariskan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, dia Allah itulah pimpinan kita, Tuhan kita. Wa 'alallah, dan kepada Allah sajalah falyatawakkalul mu'minun, hendaknya orang-orang mukmin itu menyerahkan urusannya. Hadirin hadirat, pesan kita semua, untuk kita semua tentunya, jangan pernah berpisah dengan guru. Ketika Rasul hijrah dengan Abu Bakar sembunyi di Gua Thur, khawatir Abu Bakar melihat ada yang mengejar daripada orang-orang kafir Quraisy. Kaki orang-orang Quraisy terlihat di mulut gua. Abu Bakar gugup mo. Nggak terlihat si patuna. Melatah tekedihkin dabuh mancisna. Pas lewe pintu gua andai, kan tungguk yang mengamat irah nakiten dok kena Abu Bakar. Sendimo Bapak Ibu yang mulia, Rasul menenangkan hati Abu Bakar. Kuna cara menenangkan dalam tariqat, dalam zikir, dalam kajian tasawuf. Nabi mengajarkan kepada Abu Bakar satu jenis zikir yang kita sebut dengan muraqabah ma'iyah. Kari kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gundah, Allah bersama kita. Tapi kare bedana, aku gimana ningku? Ulang ke gugup kak ningku. Allah bersama kita ningku. Gimana ningku? Tapi kasa kalak tambah burangasen. Karena aku makden merasakan, makden mengamalkan. Mula Rasul ya anggo leket bana. Ketika ajak kena sekali kecak, masuk langsung mi hati Abu Bakar. Gelakna muraqabah ma'iyah. Kade hadirin yang mulia, yang dibaca itu sesungguhnya sama. Melatawas ndaikin tawasi dosngi, ing cadua namangi, bismillahirrahmanirrahim, Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Sama hafal kita kata, tapi kepeken tergantung jermana mango. Mela aku menyampaikan orang bengket. Tapi mula buya guru ta menyampaikan, masuk terus sih kena kare enggo dalanina, enggo amal kena. Syekhuna Khalil Bangkalan, kuulangi tole kisahen kena tertarik kelak aki. Syekhuna Khalil Bangkalan indah kalak Madura, kalak Bangkalan. Ulama besar, guru Kiai Haji Hasim Asy'ari, guru Kiai Soleh Darat Semarang. Sehingga suatu hari kalak mejuma, kalak mekebun. Dahi nama Syekhuna Khalil. Pak Kiai ini nak kare dok Syekhuna Khalil dai. Aku hangat mangana kakap endok kan kak pekebun dai. Kune sahangat cimun ku pe hilang nina. Asal lah ko panen go hilang. Asal lah ko panen go kena putihkan, go kena buat. Baik mau tangkal cituk nina. Kita kan biasa bagi main tangkal nih kan. Go kare kata Syekhuna Khalil, anggo mau buat buku, tulis tangkal dai. Kare ku tulisin Pak Kiai dok kon kalak kebun dai. Tulis sendi qama Zaidun. Begira tawasna. Qama Zaidun ini di kitab Jurmiyah kan? Nah, al-fa'iluhu wal ismul marfu'ul mazkuru qablahu fi'luhu. Wa huwa qismani zahirun wa mudmarun. Fazahiru qama Zaidun yaqumu Zaidun qama Zaidan yaqumu Zaida. Wah, ulang macam-macam. Nah, hafalin oke. Belajar miyahi. Go, qama Zaidun, tulis. Saya kan berkebun dai. Bakunin on cerita nen. Biasanya kalau malah pakai tawas kan beda. Bismillah, hausulaga suligi kan begitu kan? Aku jingil nasa begini nah kan begitu. Go, tulis qama Zaidun. Jangan ke kuainen. Baik ini 4. Gampahkan 4 suki. 4 sudut. Izin Bang, saya bahasa daerah ini Bang. Nah, 4 sagi. Nah, tulis. Betul tuh be. Segen kena kama Zaidun aktina berdiri si Zaid. Segen kena cendah kecatuhu penangkon dai sendi. Orang misah-misah. Kama Zaidun. Nah, malah kita main kama Zaidun, orang mampan. Malah Syekhuna Khalil main kama Zaidun mampan. Kena kare tembus ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kare maksudnya penting guru.
Guru yang betul-betul sampai kepada Allah. Terakhir makana kari kata Ibnu Ajibah, guru itu 4 syaratnya. Guru untuk kita membawa kepada Allah syaratnya 4. Pertama, dia punya ilmun sahih. Yang kedua, dia punya dzauqun sharih. Yang ketiga, dia punya himmatun aliyah. Yang keempat, dia punya halatun mardiyah. Ilmun sahih, dzauqun sharih, kata oleh himmatun aliyah, ilmunya sahih. Betul ilmunya. Ontang salah pergi-pergi hambin. Dzauqun sharih, enggo akapina, enggo dalanina. Sabah nina, enggo toh nakune sabah enggo akapina. Himmatun aliyah, dia punya himmah yang tinggi yang selalu bersangkut dengan Allah. Kare tandana, ora pernah mentadia, ora pernah berhenti karena kena fitnah, ora pernah berhenti karena kena tolak, tidak pernah berhenti karena dikanjalkan, tidak. Karena hatinya sangkut kepada Allah, dia mendidik muridnya, dia mengajar muridnya, dia mengajar umat, tetap karena dia tidak ingin balasan-balasan duniawi, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya himmatun aliyah. Tidak ada guru yang meninggalkan muridnya. Itu himmatun aliyah maksudnya. Bangkune jengil lah murid i. Yang keempat, halatun mardiyah. Dia istiqamah. Biqadril istita'ah, menurut kesanggupannya. Bila ada 4 tipe pada guru ini, inilah yang kita pegang. Jangan pisahkan. Kami tutup dengan matan alfiyah. Wadud tisalin minhu mala yubtada wala yali illa ikhtiyaran abada. Matan alfiyah ketika membahas damir muttasil, wadud tisalin, dikatakan damir muttasil, damir bersambung. Bersambung dengan guru itu syaratnya 2. Mala yubtada, dia tidak mau didahulukan dari gurunya. Wala yali illa ikhtiyaran abada, dan damir muttasil itu yang bersambung itu tidak pernah seiring dengan illah. Maksud illah itu tidak ada kata-kata kecuali kalau untuk gurunya. Jadi bu tapi segen. Tidak ada itu. Dan bermunfasil itu. Hadirin, mudah-mudahan selamatlah kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang mohon diberikan kemaafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.